Halo Telutizen. Oke, kembali lagi bersama kita di Vlogcast Telkom University Jakarta. Oke nih Kak, sekarang kita mau bawa judul apa sih? Nah, jadi hari ini kita bakalan berbicara dengan topik dengan judul Mengukir Prestasi dan Membangun Karakter Cerita UKM Futsal di Telkom University Jakarta. Katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya, betul Mungkin sekali. kita kenalan dulu kali kopi Boleh, kita boleh ya. banget. Oke semuanya, kenalin nama aku Muhammad Revan Pasya. Aku dari Prodi Sistem Informasi angkatan 23 dan ini ada rekan aku. Halo semuanya, aku Shirley Nursal Sanindra, biasa dipanggil Shirley. Aku dari Program Studi Teknik Telekomunikasi angkatan 2024. Oke, jadi sekarang di sini kita sudah sama anggota-anggota dari UKM Futsal ya Kak ya. Benar, narasumber kita nih. Narasumber kita nih sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng sama cantik nih. Coba Kak, perkenalan diri dulu dong. Oke, kenalin dulu ya. Iya. Kenalin, nama gue Rehan Hawali Mufid, biasa dipanggil Rehan. Gue dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2003. Gue sebagai Badan Pengurus Harian Futsal di divisi Humas Masyarakat, yaitu yang mengatur contoh nyari turnamen, terus atur silaturahmi antara kampus kayak sparring rutin bareng gitu. Kalau kakaknya? Oke, nama gue Devita Amalia Anggreni, biasa dipanggil Devi. Gue dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2023. Jabatan gue di futsal itu sebagai sekretaris. Biasanya kalau gue ngurusin pemberkasan kayak proposal atau berkas-berkas keluar dan masuknya UKM futsal. Oh, surat-surat lah ya. Iya. Oke. Jadi di sini kita mau tanya-tanya nih ke kakak-kakak nih Iya. tentang seputar UKM futsalnya ya. Futsal Telkom University Oke, Jakarta. boleh mungkin sama Kak Shirley dulu nih. Lanjut kita ke pertanyaan pertama dulu ya, Kak. Pertama dulu nih. Kira-kira nih Kak, dari sekian banyaknya UKM yang ada di Telkom University Jakarta, apa sih alasan dari kakak-kakak ini memilih UKM futsal gitu? Nah, kalau saya pribadi ya, karena Iya. gue pribadi gini kan karena hobi atau minat di futsal gitu. Udah dari kecil juga kan, hobi futsal, main futsal juga udah pernah ikut beberapa kompetisi juga dari SD, SMP, SMA. Ya di kuliah ini mau mantepin sama juga nyari prestasi lagi lebih banyak. Kalau bisa juga sampai nasional, kalau bisa internasional itu kalau bisa. Amin. Kalau Kak Devi sendiri gimana nih? Kalau gue sih awalnya iseng. Iseng ya? Iseng. Nah, nyari Iseng, UKM. Karena waktu semester 1 tuh kayak gue bingung mau masuk UKM apa. Diajak lah gue sama temen gue ikut UKM futsal. Bukan futsal. Terus jadi terus sampai sekarang. Oh, jadi awal dari iseng terus nyaman di UKM futsal sampai sekarang tetap Terus, berada di UKM iya. futsal. Oke. Lanjut nih. Di pertanyaan berikutnya nih, kira-kira sejauh ini nih antusiasme anak-anak gitu sama UKM futsal gimana sih? Apalagi sekarang ada angkatan baru kan. Iya. Kalau dilihat dari studi fair kemarin itu antusiasme mahasiswa Telkom itu banyak banget. Jadi kayak mereka antusiasnya besar banget ke UKM futsal. Bahkan sempat ada perempuan yang mau ikut masuk. Iya, cuma karena dari kitanya belum ada timnya. Belum ada timnya. Jadi kita nggak bisa nerima yang perempuan. Jadi sekarang sayang baru banget. yang laki-laki dulu ya. Tapi mungkin next ini ketika ada timnya perempuan bakal dibikin mungkin kali bisa ya. sih. Oke. Jadi kemarin emang rame ternyata ya. Iya, rame banget ya. Betul ya. Iya, sama Minatnya. mahasiswa baru. Iya, mahasiswa baru. Ada berapa Kak yang mahasiswa baru? Kira-kira bisa di atas 50-an. 50-an. Banyak juga itu. Banyak sih ya. Banyak sih. Dan berarti itu nanti yang bakal masuk ke depannya Iya, gitu ya? ke depannya udah minatnya emang paling Iya. futsal Ke futsal Iya. gitu ya. Nah selanjutnya nih Kak, kira-kira kan tadi banyak ya yang minat untuk masuk ke futsal. Apa sih alasan teman-teman mahasiswa untuk tertarik gabung gitu ke UKM futsal? Biasanya kalau gitu mereka karena hobinya mereka terus mau dikembangin lagi nih. Oh, Kayak tadi kan Hawali hobi nih dari kecil, dari SD, terus dia mau dikembangin lagi jadi lebih bagus.
kenal futsal pun bisa masuk. Oke. Coba kalau apa di UKM futsal ini kegiatannya selain kayak latihan itu ada apa aja sih, Bang? Di UKM futsal tuh ada beberapa ya kegiatan. Yang pasti kan latihan rutin yang dilakuin. Biasanya seminggu 2 kali. Kemudian ada sparring rutin sama kampus lain. Ada juga ya. Ada juga. Itu buat itu juga mempererat silaturahmi antar kampus juga antar UKM gitu. Kemudian juga ada turnamen antar fakultas bisa, antar universitas bisa gitu. Jadi bisa diikutin gitulah turnamen agar memperbesar nama UKM Futsal Telkom Jakarta juga. Kalau latihan itu tadi kan 2 kali tuh ya. Itu di hari apa aja sih biasanya? Biasanya kalau di latihan kita tuh di hari Rabu atau Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Ya. Di jam biasanya di jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Lokasinya di kampus A ya? Lokasinya di kampus A. Berarti emang rutin latihan Iya, gitu. latihan. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pasti kan UKM Futsal ini udah sering dong ikut turnamen gitu. Nah, kira-kira biasanya nih turnamen apa sih yang sering diikuti sama UKM Futsal di Telkom Jakarta? Untuk turnamen emang udah lumayan banyak lah ikut turnamen. Cuma dari mulai tingkat turnamen mungkin tingkat yang turnamen ikutin mungkin ya sekelas universitas biasa lah, bukan sekelas universitas tapi bukan profesional. Jadi pemain pro nggak bisa, jadi non pro gitu. Jadi yang anak-anak baru juga apa bisa ngikut? Iya, bisa ikut. Karena kan kalau misalnya kita yang non pro ketemu pro kan kalah jauh banyak. Jadi apa kita main yang non pro biar yang lain juga bisa ngerasain ya rasa turnamen. Yang penting itu kita ngerasain turnamen dulu, banyak turnamen juga biar memperbesar nama UKM Futsal juga, nama Telkom juga, Telkom Jakarta. Oke gitu. Oke. Tadi kan banyak tuh udah ngikut turnamen ya. Kira-kira kalau lagi ada turnamen besar nih, kan nanti UKM langsung bawa nama Telkom University Jakarta nih. Kira-kira persiapannya itu buat menghadapi turnamen besarnya itu bisa ngapain aja tuh Bang latihannya? Yang pasti tuh latihan pasti digeber lagi, digencar lagi. Biasanya kalau mau turnamen nih, hamin sebulan turnamen itu pasti latihan digencar-gencarin. Bisa di latihannya ditambahin, kalau enggak fisiknya jadi kita latihan full fisik, terus juga latihan strategi taktik ya, sama pemantapan tim yang buat dibawa ke turnamen tersebut. Komunikasi juga masuk ya, komunikasi juga masuk ya. Jadi lebih ekstra gitu kalau ada turnamen besar ya? Iya, karena biar kita persiapannya matang gitu, nggak baru persiapan setengah udah ke turnamen. Kalau kayak gitu iya sih, kurang mantep nanti ya ada di lapangan pada buyar. Bener karena nanti waktu latihan sama waktu turnamen itu rasanya beda, pasti beda. Karena kita juga ketemu sama kampus lain yang belum pernah kita lawan kan. Di situ kita ngelihat lawan musuh siapa tahu lebih gede, lebih kuat, lebih gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari sekian banyaknya tadi latihan, kerja keras gitu kan. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar ketika ikut turnamen? Dan pasti kan tadi udah disebut juga ya kalau ada pressure dari lawan gitu ya. Gimana sih caranya supaya bisa menghadapi pressure itu gitu? Nah, kalau buat tantangan ya, buat pribadi gue sendiri kan, gue juga ikut turnamen sama mungkin anak-anak lain juga di mental salah satunya. Mental ya, karena mental penting ya. Kalau misalnya kita main lawan kampus tuan rumah pasti bawa supporter dong. Iya gitu, benar. Kan. Kita direndahin sama tuan rumah gitu. Otomatis mental kita itu yang dikenain tuh sengaja. Kalau kita nggak kuat, kita bakal ngeblank. Walaupun kita mendominasi permainan, kalau misalnya mental kita nggak kuat, sama aja. Nggak fokus jadi. Iya nggak fokus. Jadi itu paling kalau buat pribadi masing-masing kan mentalnya nih. Sebelum main kita briefing kuatin diri, jangan fokus yang lain, fokus ke coachnya aja yang ngebantu gitu ke kita, sama komunikasi antar tim gitu. Itu kalau untuk pemain sendiri. Kalau untuk Kak Devi nih sebagai supporter gitu. Kalau gue sih sebagai supporter biasanya ngejaga supporter sendiri biar kondusif. Karena kan tadi banyak dari supporter lawan yang ngerendahin atau gimana, kita ngejagain aja. Sama biasa dari panitia aja juga yang ada rese. Jadi kalau untuk supporter lebih ngejaga supporternya biar nggak terpancing ya kayak. Betul. Itu juga penting sih. Oke. Jadi lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih. Dari latihan sama kerja keras itu nih, prestasi yang
udah dibawa nih sama UKM Futsal Telkom Jakarta nih, kira-kira apa aja sih? Kemarin tuh alhamdulillah Tuh. dapat juara 3 di turnamen di UPN. UPN. Alhamdulillah di situ keren. di situ bawa nama fakultas teknik sama bawa nama UKM Futsal, bawa nama Telkom. Jadi walaupun di situ turnamennya tuh jadi teknik khusus antar fakultas, antar fakultas. Nah, jadi yang turun teknik, anak teknik. Tapi di situ isinya dominan anak futsal juga, jadi anak UKM Futsal. Jadi di situ yang dibawa UKM Futsal sama bawa nama Telkom, dan alhamdulillah Kita menang juara 3 gitu. Keren. Kalau yang selain apa tadi tuh di Unja ada lagi nggak tuh? Ada di itu udah lama, tahun kemarin ada di Universitas Pakuan. Alhamdulillah dapat juara 2 juga, juara 2 ya? 3. Juara 2 kan di final kita. Iya. Juara 2. Iya. Kalau misalnya juara 2 itu gua sendiri belum masuk. Cuma itu dari gua dapat cerita dari abang-abang kelas juga, ya, juga yang main juga di situ dapat juara juga. Dan sekarang karena juara yang di Universitas Pakuan, Telkom diundang lagi ke sana. Diundang lagi. Berarti next nanti bakal ke Universitas Pakuan. Insya Allah. Semoga menang ya Kak, dapat hasil terbaik. Ambil piala lagi. Iya, Amin. piala lagi lah. Amin. Oke. Oke, lanjut nih kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Selanjutnya ya. Nah, kira-kira nih Kak, selain prestasi, apa sih dampak dari futsal itu sendiri ke kehidupan pribadi kakak nih? Ya. Gue dulu nih. Kalau Boleh. dari futsal ya, mungkin dari komunikasi gue ke teman-teman. Ya dari pertama pendiam nih, gak pendiam. Kalau mau main tuh diam. Jadi ini lebih terbuka komunikasi gitu ke terutama dari teman-teman futsal, dari teman-teman yang lain. Jadi ketemu ada ngobrolnya enak ya. Jadi ngobrol nggak diam aja gitu. Terus juga buat di mental gue juga. Mental. Jadi terbentuk ya. Takut nih buat ngomong, jadi enak buat ngomong, nyapa duluan gitu. Buat pribadi gue sendiri. Kalau Kak Devi gimana nih? Kalau aku kan sebagai sekre dulunya kan dari yang tahun sebelumnya itu ngelatih aku juga biar kayak pengerjaan Word. Iya sih, bener sih. Bikin proposal gitu kan juga jadi ya lebih ngebantu kan. Lebih terbiasa ya Kak. Terbiasa ya. Sama komunikasi ke kemahasiswaan. Karena sebelumnya kayak takut gitu. Iya, karena kayak ada pembatas gitu ya. Jadi sekarang tuh lebih mengetahui apa orang-orang yang ada di kampus gitu. Terus juga tadi kepakai juga buat bikin Word, bikin surat-surat gitu ya. Terbiasa gitu ya Kak. Terus tadi mentalnya juga terbentuk. Kan ada yang bilang Kak terbentur. Betul banget. Itu biasanya benturin dulu. Iya bener, benturin dulu. Nanti emang mentalnya harus kayak gitu kebentuk sih Iya, biasanya. bener. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan banyak nih yang tertarik buat gabung ya ke UKM Futsal. Cuma biasanya dia ragu nih. Kira-kira ada nggak nih dari kakak-kakak saran buat mahasiswa yang ingin mulai futsal nih di UKM-nya Futsal Telkom Jakarta? Kalau gue pribadi ya saran ya, mungkin dari diri sendiri dulu. Ragunya kenapa? Mungkin ragunya karena gue nggak jago futsal nih. Iya, biasanya banyak itu karena nggak jago tuh kayak minder. Takut ntar dikucilin digituin lah di lapangan, jadi nggak diajak main. Nah, itu mah pribadi sendiri. Gue sendiri awalnya ikut futsal nggak jago-jago amat, jadi tapi gue tetap paksa gitu. Coba main, lama-lama bisa sendiri, terus kayak ikut sendiri. Yang penting kalau menurut gue keyakinan lu sendiri, lu yakin mau ikut futsal, mau jago jadi futsal, ya udah nggak usah mikirin ya gue nggak jago, ya kan kita belajar bareng-bareng, sama-sama belajar. Karena di futsal juga lu latihan bareng. Terus kalau misalnya takut gak kepilih turnamen, kalau lu nggak ikut futsal nggak mungkin kepilih. Tapi kalau lu ikut futsal kan bisa jadi masih bisa 50-50 kan. Benar. Kalau Kak Devi sendiri gimana buat anak-anak yang ragu mau masuk UKM gitu? Apalagi perempuan ya. Iya, perempuan tuh biasanya. Biasanya kalau ragu karena perempuan. Biasanya sih kalau saran dari gue sih itu tadi yakin aja. Yakin. Harus apa ya, dari diri sendiri kita juga nggak boleh merasa diri kita kecil gitu kan. Minder. Karena ya yang di UKM itu futsal juga orang-orang latihan juga ya. Nggak semuanya main jago semua, ada juga yang masih belajar. Justru dari dia jago tuh karena belajar ada dulu prosesnya ya, prosesnya kayak gitu. Oke. Mungkin lanjut nih kita ke pertanyaan berikutnya. Apa harapan kakak untuk UKM futsal ke depannya? Harapan kami sebagai pengurus nih ya, semoga UKM futsal ini namanya lebih bagus lagi
prestasi-prestasi ya. Betul. Kalau dari Bang Rehan gimana nih? Ya intinya tuh semoga nama UKM Futsal Telkom University Jakarta tuh bisa lebih tinggi lagi, terus juga bisa nyari prestasi-prestasi lebih banyak lagi dan nama kita dikenal, jadi kampus-kampus lain tuh wah ini Telkom Iya, nih, gitu bagus ya. Enggak cuma prestasi akademik Iya, tapi bukan. non akademiknya juga juga bagus ya kayak gitu. Oke, jadi ke pertanyaan terakhir nih Iya. kita nih, ada nggak pesan khusus untuk pendengar atau calon anggota UKM Futsal nih, kan nanti bakal ada angkatan 25 ya? Iya, Iya. benar. Kira-kira ada nggak pesan khususnya buat nanti angkatan 25 yang mau masuk ke UKM Futsal? Kalau pesannya sih semoga mereka lebih anggotanya tuh lebih banyak lagi. ya? Lebih banyak yang antusias lagi lah Iya. ke UKM. Terus kalau untuk menangan makalah itu urusan belakangan. Yang penting kan kita ada itikat mau Mau berjuang ya, gitu. berjuang. Cuma mencoba dulu. Iya, coba dulu ya. Bener sih, menang kalah itu kan nanti belakangan lah. Iya. Yang penting kita berani coba, kita berani tampil ya. Kalau dari Bang Rehan gimana nih? Kalau sendiri pesan ya buat bentar angkatan baru, Iya, angkatan misalnya baru. untuk saat itunya ya pasti ayolah masuk futsal. Bener. Kalau misalnya lu punya hobi di futsal nih, punya bakat di futsal, ayo futsal, jangan sia-siain bakat Iya, gitu bener kan. sih. Karena itu bisa jadi prestasi kan, bisa Iya, jadi prestasi ke bener. depannya Bener, juga. bener banget. Kayak gitu. Sayang banget kalau nggak diasah ya. nggak diasah kan, kalau ditinggalin gitu aja. Apalagi dulunya tuh punya histori banyak Iya, prestasi banyak juga prestasi di di futsal. futsal Kalau gitu ya. dilanjutin Bener, sayang banget. sayang banget ya, apalagi kan kita udah nyediain nih, udah ada Iya. UKM-nya, Iya. terus Udah kita ada latihan UKM-nya. bareng juga. Sayang sih kalau nggak diasah lagi. Iya, ya. betul. Udah ada wadahnya. Udah ada Tuh teman-teman yang mau masuk futsal. Betul, jangan takut-takut. Ayo. Karena di sini kita sama-sama latihan bareng ya tadi, Iya, Bang Rehan benar, latihan benar. bareng. Banyak juga tadi yang dari nggak bisa sampai jadi jago tadi, terus juga banyak perempuan-perempuan yang mau masuk. Nanti kedepannya bakal ada tim perempuannya ya kak ya. Iya, mungkin ada. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih buat Bang Rehan sama Kak Devi tadi Makasih banyak. udah sharing-sharing Sharing-sharing sama, sama kita. kita. Terus sama viewers juga udah sharing-sharing. Sama teman-teman yang Iya, nonton. buat viewers nih yang mungkin nanti tertarik buat gabung UKM di Telkom University Jakarta ini, UKM Futsal gitu. Tadi udah dikasih tahu tuh kalau yang nggak jago pun bisa ikut ya Bang Bener. ya, Iya, mau bener UKM banget. Futsal. Terus juga nanti kedepannya kita bakal ada tim perempuannya Yang juga. perempuan, teman-teman. Nah, terus juga ya jangan takut karena di sini abang-abang tuh ramah-ramah ya. Ramah, Iya, kalau Terus baik-baik juga semua ya. kalian Pak. nggak bakal dikucilin gitu. Nggak bakal. Nggak Bener. bakal dikucilin. Jadi buat kalian yang baru bisa main atau belum bisa main gitu, kita open banget buat Iya. yang mau join gitu, yang mau join latihan kayak gitu. Terus juga mungkin Untuk- dari Kak Oke. ada pesan? Oke, dan untuk teman-teman semua yang nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di akun kita di SMB Telkom Jakarta. Betul banget, Iya. karena kita nanti bakal ada konten-konten seru lagi ke depannya Iya, ya. konten seru ke Kayak depannya yang gitu. pastinya nambah insight baru nih. Betul. Contohnya dari percakapan kita hari ini, teman-teman. Oke, aku Muhammad Rehan Pasya sebagai moderator pamit undur diri. Aku Sherlyn Rusasana Indra sebagai moderator pamit undur diri. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Goodbye. Dadah. Dadah. Inspirasi tanpa batas, you know who I am. Notasi berotasi telepati, stay the best man. You got it, movement, chill chill brotherhood.